Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syufar Sabiq dengan NIM 2012-4068. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pendidikan Agama Islam kelas 10. Baik, sebelum masuk ke materinya, mari kita membaca surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Artinya, seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48 ini, terdapat ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fastabiqul khairat, yang artinya, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan atau kedengkian. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkompetisi dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain yang dimulai dari diri kita sendiri untuk menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita seorang mukmin harus bersegera dalam melakukan kebaikan? Karena waktu kesempatan di dunia ini itu hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus menyiapkan bekal untuk akhirat nanti. Nah, dalam ayat ini terdapat makna penting. Islam menjunjung tinggi semangat berprestasi dan kolaboratif. Di dalam Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu memiliki semangat yang tinggi, terutama dalam berprestasi. Dan kita juga disuruh untuk bisa berkolaboratif atau berkolaborasi dengan orang lain. Yang kedua, kesuksesan bangsa dimulai dari individu yang tekun dan beretika. Nah, untuk menjadi bangsa yang sukses, itu dimulai dari individu atau diri kita sendiri. Jadi, seorang individu itu harus tekun dan beretika dimanapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya adalah makna kesuksesan menurut Islam. Kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, jadi menurut Islam itu, dunia ini itu hanya tempat kita mampir atau singgah sementara. Sementara akhirat itu adalah selamanya. Jadi, kita selama masih hidup di dunia itu, kita itu harus banyak-banyak melakukan kebaikan dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang buruk atau maksiat untuk bekal kita di akhirat kelak nanti. Jadi kita harus selalu berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun untuk bekal kita di akhirat nanti. Kuncinya adalah dengan beramal soleh seperti beribadah, bersedekah, menolong orang, dan lain-lain. Memiliki etos kerja yang tinggi, memiliki prinsip semangat dan kerja keras, dan mengikuti ajaran agama Islam. Selanjutnya ada perilaku fastabiqul khairat. Ketika kita mau berkompetisi dalam kebaikan, kita dapat menerapkan hal berikut. Yang pertama, mulai dengan basmalah. Ketika kita mau memulai suatu kebaikan, maka mulailah dengan basmalah atau berdoa.
agar diberi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya berdoa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, dan dengan berdoa juga kita akan mendapat nilai pahala atas amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, penuh semangat. Ketika kita mau melakukan kebaikan juga, kita harus memiliki sikap optimis dan semangat. Karena dengan sikap optimis dan semangat ini, kita bisa yakin bahwa kita dapat melakukan amal kebaikan tersebut dengan tuntas. Yang ketiga, menjaga konsistensi amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kualitas amal ibadah kita akan meningkat jika kita lakukan dengan konsisten atau istiqomah terus-menerus. Yang keempat, belajar dan menambah ilmu. Kita dapat mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal ibadah kita. Karena amal dan ilmu itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Demikian pula, beramal tanpa ilmu itu akan menyebabkan amalan kita menjadi tertolak. Nah, jadi kita dapat menambah ilmu dengan belajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau pendidikan non formal seperti pondok pesantren. Yang kelima, ada bekerja sama. Kita dapat membiasakan beramal secara bersama-sama melibatkan banyak orang. Nah, keterlibatan banyak orang dalam melakukan amal kebaikan ini akan menambah nilai atau kualitas amal ibadahnya, karena akan mendapatkan manfaat atau kemaslahatan yang banyak bagi masyarakat luas. Nah, dengan bekerja sama juga, kita dapat mempererat tali silaturahmi dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, ada ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kita dapat mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Hal ini dapat memudahkan dan memotivasi kita untuk selalu melakukan amal soleh. Dengan ATM ini, kita dapat termotivasi dari orang lain untuk selalu melakukan kebaikan. Selanjutnya ada gambar fastabiqul khairat. Yang pertama ada gambar proses pembuatan film animasi. Yang kedua ada gambar penyerahan piala kepada juara lomba karya ilmiah. Yang ketiga ada gambar menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang keempat ada gambar bergegas sholat jamaah di masjid. Nah, masih banyak gambar-gambar lain yang terkait dengan fastabiqul khairat atau berkompetisi dalam kebaikan ini. Selanjutnya ada manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala. Yang kedua, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, pekerjaan selesai lebih cepat. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Yang keenam, mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja, yaitu terdapat dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, yang artinya, bekerjalah kamu maka Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang muslim untuk selalu bekerja dan beramal soleh. Nah, apa sih itu etos kerja? Etos kerja merupakan prinsip semangat dalam bekerja keras. Nah, pesan utama dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan kita untuk beramal dan bekerja keras. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bekerja
keras dan beramal. Dengan bekerja, kita dapat mencari rezeki yang halal, menafkahi keluarga, dan bersedekah. Yang kedua, amal akan dinilai, dilihat, dan dipertanggungjawabkan. Jadi amal kita selama hidup di dunia ini akan dinilai, dilihat, dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebisa mungkin ketika kita masih hidup di dunia ini, kita itu harus bekerja keras, beramal soleh, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk bekal akhirat kita besok. Nah, selanjutnya ada etos kerja seorang muslim. Tujuan bekerja menurut Islam ada 4. Yang pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bekerja dalam Islam itu bukan hanya untuk kebutuhan jasmani saja, tetapi juga untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seorang muslim itu ketika bekerja itu bukan hanya diniati untuk mencari rezeki dan mencari nafkah keluarga saja, tapi juga harus diniati untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pekerjaan yang dilakukannya itu bisa menjadi berkah dan manfaat. Kedua, menolak kemungkaran. Nah, kemungkaran itu dapat terjadi kepada seseorang yang menganggur atau tidak bekerja. Nah, jadi sebagai seorang muslim itu kita harus selalu bekerja, kita tidak boleh malas-malasan agar kita tidak terjerumus dalam sifat kemungkaran. Yang ketiga ada kepentingan amal sosial. Nah, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk beramal sosial dan bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi bagi seorang muslim yang sudah bekerja dan sudah berpenghasilan itu, dia itu harus mau bersedekah kepada orang lain, pada orang yang membutuhkan, agar harta yang diperoleh dari pekerjaannya itu bisa berkah dan manfaat bagi orang lain. Yang keempat, memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga itu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, baik lahir maupun batin. Nah, untuk memberi kehidupan yang layak kepada keluarganya, anak dan istrinya, maka seorang suami itu harus bekerja keras. Jadi etos kerja bukan hanya sekedar duniawi saja, tapi bagian dari ibadah untuk bekal akhirat. Selanjutnya ada cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, buat skala prioritas pekerjaan. Adalah meningkatkan etos kerja, kita dapat membuat skala prioritas pekerjaan. Kita dapat memprioritaskan atau mendahulukan pekerjaan yang mendesak untuk diselesaikan. Nah, dengan memprioritaskan pekerjaan, kita dapat meringankan beban pikiran kita. Kedua, tingkatkan ilmu, keterampilan, dan semangat. Nah, dalam meningkatkan etos kerja juga kita dapat meningkatkan ilmu atau pengetahuan, keterampilan atau skill, dan semangat untuk menunjang pekerjaan kita. Yang ketiga, berikan motivasi kepada sesama agar maju bersama. Nah, dalam bekerja kita dapat saling memberikan motivasi antar sesama rekan kerja kita untuk selalu maju dan sukses bersama-sama. Yang terakhir ada penutup. Berlomba dalam kebaikan dan bekerja keras adalah ajaran mulia dalam Islam. Suksesan diraih dengan yang terus, usaha yang gigih, dan doa. Mari jadikan setiap aktivitas kita sebagai ladang amal yang bernilai ibadah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.